Orang sukses itu nggak santai ya, orang santai itu nggak sukses. Ini ngomongannya dari Pak Helmi Yahya ya, di salah satu videonya. Menurut saya ini bener banget sih. Karena memang orang-orang yang mentok di bidangnya, itu tuh rata-rata memang nggak nyantai. Entah kita ngomongin orang yang berkarir, ya sampai jadi direktur, atau orang yang berbisnis sampai bisnisnya jadi gede, atau konten kreator yang sampai followernya ratusan juta, itu rata-rata kalau kita lihat kesehariannya, itu bener-bener nggak nyantai. Ya mungkin kamu di sini belum pernah kenal dengan orang yang seperti itu ya, benar-benar top di bidangnya. Tapi kalau kita bedah ya, orang-orang yang di top di bidangnya, itu memang mereka rata-rata sangat-sangat tidak santai. Setiap hari itu adalah kerja, kerja, dan kerja. Dan sangat-sangat fokus. Ya misalnya kalau kita lihat contoh di global, ada Elon Musk. Elon Musk ini mendirikan banyak perusahaan yang sampai global ya. Tesla, SpaceX, X, Neuralink, Starlink, itu banyak banget. Kita bisa list down benar-benar banyak perusahaan yang sangat sukses. Itu dia punya etos kerja gila-gilaan. Kita bisa lihat di buku biografinya, itu ditulis oleh penulis yang terkenal ya. Ini si penulisnya juga nulis buku biografinya si Steve Jobs. Jadi stylenya dia itu kalau dia nulis buku biografi, biasanya dia tuh interview dulu orang-orang yang dikenal dari si yang ditulis ini. Misalnya Elon Musk. Berarti dari orang yang pernah nikah sama dia punya temen, dia punya mama, dia punya keluarga, dia punya karyawan, dia punya asisten pribadi, semuanya. Biar dapat gambaran ini orang seperti apa. Memang kalau kita lihat, dia orangnya gila-gilaan. Ya misalnya di tahun 2008 itu Teslanya kan hampir bangkrut. Itu kalau ada problem di pabrik, dia bisa tidur di pabrik. Sampai problemnya kelar, tidurnya cuma 2 jam, 3 jam, terus dia kerja lagi. Mejanya di tengah pabrik. Modelnya kayak begitu. Kita mungkin yang baca buku biografinya ngerasa, oh ini mungkin cuma Elon Musk doang gitu. Tapi enggak, konglomerat di seluruh dunia saya yakin. Orang-orang yang mentok di bidangnya, itu memang seperti itu, nggak nyantai. Di Indo juga sama, misalnya Pak Prajogo Pangestu, ya atau misalnya Pak Antoni Salim, itu orang-orang yang sangat bekerja keras. Pergi ke kantor mungkin dari pagi jam 7, pulangnya itu bisa subuh. Itu kita bisa dengar ya dari ceritanya Pak Hotman Paris dengan Pak Pandu Syahrir ketika ngomong, oh ya udah kenal dari puluhan tahun yang lalu, dulu juga begitu katanya. Dari pagi ke kantor, pas malam gedungnya lampu udah mati semua, yang nyala tuh cuman kantornya dia doang. Subuh-subuh baru pulang. Pak Antoni Salim juga kita bisa lihat di interviewnya Pak Boy Thohir, dia ngomong, katanya dia malu, katanya pulangnya malam tapi nggak semalam Pak Antoni Salim. Pak Antoni Salim bisa sampai subuh. Walaupun sudah sebesar itu ya grupnya, sudah menjadi orang yang sangat kaya sekali, tapi kerjanya memang sangat keras. Dan itu yang membuat dia bisa sampai di titik itu. Dan ini bukan hanya berlaku di bisnis ya, di dalam karir juga sama. Saya ingat dulu kan saya kerja di bank ya. Itu saya pernah ada project, saya tektokan sama direktur, langsung ya, tiap hari tektokan. Itu saya ngelihat kesehariannya dia. Jadi pagi itu direkturnya jam 7 udah nyampe di kantor. Itu malam-malam jam 11, jam 12 baru pulang. Saya ingat pas saya sampai kantor pengen update progres ke dia udah lagi meeting. Ya karena dari jam 7 memang sudah sampai di kantor. Pas saya pulang, saya pengen kasih tahu progres buat besok ngapain juga. Itu dia masih kerja, dia bilang ya udah lu pulang dulu deh, gue masih lanjut. Nah, itu yang membuat dia bisa sampai di titik itu. Ya direktur dari perusahaan besar. Memang kalau kita lihat semua sama, misalnya Cristiano Ronaldo deh, pemain bola. Memangnya dia nyantai? Nggak nyantai. Pemain bola yang umurnya 30 ke atas, performanya udah turun. Itu kenapa? Dia udah nggak latihan lagi. Dia berpikir kalau udah tua memang nggak bakal bisa sekuat itu. Ya kan? Terus dia makan juga nggak dijaga. Perutnya biasanya gede-gede tuh. Coba lihat aja tuh. Pemain bola yang udah tua-tua. Tapi Ronaldo gimana? Badannya masih jadi. Makanan masih dijaga. Stamina masih gila. Performa masih gila. Kenapa? Ya itulah. Dia memang orangnya hardcore. Kerja, kerja, dan kerja. Gitu. Tapi ya, setiap orang punya pandangan yang berbeda. Di sini kan saya membahasnya tentang orang-orang yang mentok di bidangnya. Kalau kamu mau mentok di bidang yang kamu geluti ya sangat pantas sekali untuk mengikuti apa yang saya ceritakan di sini ya. Tapi kan setiap orang pandangannya beda. Ada yang ngerasa, oh hidup itu bukan cuma soal kerja. Ada yang mau nikmatin waktu dengan keluarga. Ada yang maunya jalan-jalan, tiap kali ada waktu luang jalan-jalan. Kalau pensiun maunya jalan-jalan, nggak masalah. Tapi untuk orang-orang yang gila ini, yang mentok di bidangnya, mereka itu adalah hidup untuk kerja. Jadi kerja itu bagian dari hidupnya. Pace-nya memang dari mereka muda sampai mereka tua, kerja terus.
dan dia nggak bakal pernah pensiun. Ya, kita lihat aja Hotman Paris. Bangunnya udah subuh-subuh berenang. Kerjanya tiap hari kerja. Dia nggak bakal pensiun, dia akan kerja terus karena memang tipe orangnya yang hardcore, dia top di bidangnya. Dan ini juga membuat saya berpikir ya bahwa memang kita itu harus melatih kita punya otot pencapaian dengan kerja keras ini. Saya tahu kalau saya ini adalah orang yang sangat kerja keras. Kayak misalnya saat muda dulu di umur 15, saya main game namanya itu Dota ya, gamenya 5 lawan 5. Itu mainnya tim, jadi nggak bisa main sendiri. Itu saya kompetitif, saya ikut turnamen. Tiap kali ada turnamen di warnet mana, saya selalu ikut. Di Muara Karang ya di Jakarta sini ada turnamen, saya ikut. Di Binus ada turnamen, saya ikut. Atau di daerah Palem ada turnamen di warnet apa, saya ikut. Dari yang levelnya cuman per daerah sampai di level nasional di Mall Gajah Mada, di Mall Taman Anggrek, itu di mall-mall, itu saya juga ikut. Setiap kali saya pulang dari sekolah dan kuliah, itu kerjaan saya cuman menganalisa di luar negeri strateginya seperti apa, terus apa yang bisa dilakukan di sini. Apa yang bisa kita bedakan supaya kita bisa menang. Fokus tujuannya adalah menang. Di kepala saya ingat tujuannya adalah menang sampai di level nasional. Sampai akhirnya benar di WGT 2006 kita berhasil menang ya, walaupun itu cuman di juara 3 ya. Akhirnya tapi setelah itu saya memutuskan untuk pensiun karena saya melihat nggak ada duitnya gitu main game. Di saat itu nggak seperti sekarang. Dulu kalau misalnya menang juara 3 itu hadiahnya beberapa juta. Nggak seperti sekarang ya sampai ada sponsorship dan segala macam yang jumlahnya bisa sangat besar. Tapi yang ingin saya tekankan adalah saya tuh dari dulu melihat itu bahwa kalau misalnya kita fokuskan ke satu target dan kita kerja keras ke sana, itu kita pasti bisa mencapai itu. Dan ini tertuang sampai saya mengerjakan, saya punya proyek akhir pada saat saya kuliah. Itu saya mengerjakan miniatur tornado, itu masih bisa di Google tuh, di YouTube kalian lihat aja. Miniatur tornado Cokro itu masih ada. Itu saya kerjakan selama 4 bulan bersama dengan 2 orang yang lain ya, satu tim. Saya ingat saya tidur cuma 2 jam satu hari. Sampai akhirnya saya sakit, masuk rumah sakit. Ya saya masuk rumah sakit dalam itu tuh 2 kali, gara-gara benar-benar kerja keras. Dan yang kedua kali ini akhirnya bikin saya sadar, memang kerja keras oke, tapi kesehatan harus diperhatikan. Makanya sekarang saya sangat memperhatikan kesehatan. Ya saya lari, saya makan juga dijaga, tapi saya tetap kerja keras. Karena saya tahu bahwa kerja keras ini seperti otot yang harus dilatih. Ya ketika kita tahu kita ada target yang mau kita tuju, dan kita pakai semua energi kita arahin ke sana, kita kerja keras, kita pasti bisa capai itu. Dan saya membuktikannya berkali-kali. Ketika saya bekerja sebagai bankir, saya ambil ujian sertifikasi CFA level 1, 2, 3, itu kelar dengan cara yang sama. Pulang kerja saya fokus hantam, weekendnya saya juga hantam. Ya iterasi terus cara untuk lebih baik gimana, cara untuk belajar lebih baik gimana. Pada saat saya mau mulai bisnis juga sama. Ya pertama kali bisnis sampingan, bisnis escape room, pulang kerja hantam, weekend hantam. Pada saat saya jadi content creator mulai, itu juga sama, hantam terus ya tiap hari bikin konten. Jadi apapun yang saya kerjakan, saya melihat ada satu pattern. Jadi kita itu kalau udah fokuskan ke satu hal, ya dan kita mau itu jadi target kita kerja keras, itu pasti tercapai. Dan ini seperti otot, ketika kita sudah mencapai satu, itu kita akan kebiasaan. Kita akan percaya dirinya nambah. Makanya kamu di sini, kalau misalnya belum ada pencapaian dalam hidup, coba cari dulu apa. Apapun itu ya, misalnya kurusin badan. Ya, ataupun bikin six pack di badan, atau ilangin jerawat muka. Ya, yang butuh suatu fokus dan disiplin. Karena ketika kita mencapai, itu akan jadi ingatan di kita. Oh, kita pernah kok ngurusin badan, kita pernah kok bikin six pack. Ini mah kita pasti bisa lewat. Kita pernah kok nilai sempurna di ujian. Waktu itu memang sudah fokus dari awal, sudah targetin. Gitu. Jadi, kumpulkan pencapaian-pencapaian kecil itu supaya si otot kita itu terbiasa. Jadi kita pas mau kerja keras itu, ya udah, memang kita tahu kita kerja keras pasti kita bisa capai itu. Tapi balik lagi, setiap orang punya prinsip yang berbeda. Tadi kan saya bilang ya, ada orang-orang yang mungkin mau nyantai dalam hidupnya. Ada orang-orang yang ngerasa bahwa ya hidup nggak usah sampai gitu-gitu banget lah. Karena memang ketika kita sudah sampai di angka tertentu dalam hidup, 50M, 100M, 200M, itu nggak ada bedanya. Apalagi kalau kita orang yang biasa-biasa aja. Makan juga biasa-biasa aja, tiap hari 80.000 buat makan pagi, siang, sore. Terus tiap hari juga bukan orang yang belanja barang-barang yang mahal, nggak suka pamer, hidup juga biasa-biasa aja. Memang pada titik tertentu, ya itu sudah cukup bisa memenuhi semuanya. Kita bahkan sampai tua pun nggak usah kerja lagi juga udah bisa.
ya. Tapi saya ingin ingatkan ya, kalau misalnya kamu sekarang posisi masih di bawah, kamu harus kerja keras. Ya paling nggak kamu sampai di titik itu dulu lah. Di titik yang kamu nggak usah khawatir dulu. Nanti baru pikir lagi, nggak usah banyak komen. Intinya kamu kerja keras dulu, kayak tadi saya bilang. Kumpulkan pencapaian-pencapaian kecil supaya kamu terbiasa ototnya. Terus kamu punya satu target yang kamu fokuskan ya, semua energi, waktu, dan effortnya kamu untuk dicapai. Nanti kalau kamu sudah sampai di titik yang kamu udah nyantai, ya di situ kamu baru mikir gitu, apakah lanjut lagi, tetap kerja keras seperti orang-orang yang tadi saya ceritakan, atau mau nyantai aja karena kamu punya pandangan yang berbeda. Dan perlu diingat ya, kerja keras itu beda dengan kerja sibuk doang. Banyak orang ngerasa dia kerja keras, padahal dia cuma sibuk doang. Yang dia kerjain 8 jam bisa dia kerjain cuma 2 jam. Ini sebenarnya saya mulai nyadar pada saat saya kerja di bank ya. Saya dulu pertama kali join kan sebagai manajemen trainee. Saya tuh ditempel sama satu orang senior. Nah itu tiap berapa lama kita analisa perusahaan punya keuangan. Jadi perusahaan kasih laporan keuangan, kita masukin ke Excel, itu masih manual banget. Karena dulu kan memang semua masih pakai Excel ya. Itu ada titik-titik yang harus kita masukin angkanya satu persatu dan banyak sekali untuk bisa lihat analisanya. Ya rasio-rasio keuangannya dan segala macam. Nah itu ada satu titik si seniornya bilang ke saya, lu ngerjain yang ini sampai sejam kan, kenapa nggak lu pakai rumus ini? Ini gue ada akalin nih. Karena Excel yang dikasih ke saya itu kan template dasar dari si banknya. Nah dia tuh ngakalin, dia kasih beberapa hal yang bikin jadi lebih efisien. Itu bisa ngerjain cuma 5 menit, yang tadinya 1 jam setengah. Nah itu yang bikin saya mulai nyadar, sebenarnya kita itu kadang kerja memang kelihatannya kerja keras, tapi sebenarnya bisa lebih efektif. Kerja kerasnya tuh kadang cuma ngabisin waktu. Ya kita kalau misalnya benar-benar melihat kita punya kerjaan dan analisa, banyak yang bisa diperpendek waktunya. Apalagi sekarang di zaman AI. Makanya kamu di sini coba deh luangin waktu untuk mundur, ya lihat kerjaan kamu nih ada apa aja, mana yang bisa dipotong-potong. Misalnya, contoh ya, video editor. Kalau misalnya saya ngomong kayak gini, videonya 30 menit, kan ada jeda nih, misalnya saya diem 2 detik. Itu pengen dipotong tuh. Dipotong-potong-potong-potong. Itu bisa pakai AI. 1 menit selesai. Tapi kalau orang yang nggak eksplorasi, dia nggak mikir, nah ini bisa setengah jam, bisa sejam. Nah, kalau semua pekerjaan kita analisa seperti itu, kita potong-potong-potong semua, akan jauh lebih efektif. Dan kerja keras kita akan jauh lebih besar hasilnya. Gitu. Jadi saya mengajak kamu-kamu semua di sini, ya bidang apapun yang kamu kerjakan, coba luangin waktu sejam 2 jam ya tiap beberapa hari, renungin. Ini gimana cara motong waktunya supaya lebih efektif. Saya juga ngomongin ke karyawan saya ya di Growin, itu kalau misalnya kerjaan, pikirin caranya gimana supaya waktunya bisa dipersingkat. Bottleneck-nya itu ada di mana. Gitu supaya kita bisa lebih efektif outputnya dari kerja kerasnya kita. Dan sebagai penutup di sini saya ingin ingatkan kalian semua di sini yang posisinya masih di bawah, ya hidup dari bulan ke bulan masih susah. Pilihan kamu itu cuma satu, capek sekarang atau capek nanti. Kamu sekarang capek ya belajar, misalnya mau bisnis, belajar ilmu bisnis di Growin, atau ikut course, ikut workshop, harus networking sama orang. Capeknya sekarang, terus nanti hasilnya dinikmati, nggak usah capek lagi, atau capeknya nanti sekarang santai-santai aja, kerja juga nyantai-nyantai. Terus di saat tua, ya misalnya dari sisi uang nggak cukup, ya dari sisi karir gitu-gitu aja, kerja kerasnya harus di tua. Itu pilihan kamu. Ya, jadi kalau kamu sekarang posisinya di bawah, menurut saya harusnya kamu kerja sangat keras dengan efektif supaya outputnya besar. Dan harus punya target ya, kalau nggak punya target ya percuma. Tapi intinya, kalau kamu nggak kerja sekarang, nggak capek sekarang, kamu akan capeknya nanti pada saat tua. Dan ini kalau udah sampai di tua, ya susah sekali ya, itu penyesalan yang paling mengerikan. Karena kalau kamu ketemu orang-orang yang udah tua, umur 60-70 dan mereka menyesal, waktunya udah nggak bisa dibalik. Karena kita hidup cuma satu arah aja. Dari 20, 30, 40, 50, begitu nyampe 70 nggak bisa balik ke 20. Tapi pas di 20 kita sadar kita bisa perbaiki yang terjadi di umur 70. Gitu. Jadi saya sangat menyarankan kamu untuk mulai kerja keras dan kerja efektif dari sekarang. Dan sebagai kalimat penutup saya ingin sampaikan, uang itu datang ke orang yang bisa tahan tekanan paling lama. Apa itu tahan tekanan? Misalnya mau mulai bisnis, misalnya kamu memutuskan nih, oke gue belajar deh ilmu teknis bisnis di Growin. Aduh banyak nih setiap hari harus luangin waktu sejam. Ya itu kan tekanan, harus benar-benar pelajarin. Memang ada gunanya kayak saya bilang, oh ada A/B testing gimana, badan usaha tuh bedanya apa. Semua ilmu memang butuh waktu buat diserap. Kalau memang kita mau kepala kita ada isinya,
ya kita harus luangin waktu buat nyerap. Atau misalnya mau bangun bisnis, omsetnya lagi turun. Baru turun dikit bilang, wah gue memang kayaknya orang yang kerja aja deh, gue nggak usah bisnis deh. Ya, nggak bisa tahan tekanan. Itu gimana bisa maju? Berkarir juga sama. Dikasih challenge sama atasan. Atasan bilang, nih, lu coba kerjain project ini deh. Ini sesuatu yang baru yang mungkin lu bisa eksplorasi. Aduh, dalam hati, aduh nggak bisa, males deh, gue maunya kerjaan yang lama aja. Padahal kalau dikasih challenge sama atasan itu adalah tanda mungkin kamu sedang dipertimbangkan untuk naik gaji atau naik posisi. Ya, padahal hidup kamu bisa berubah tuh kalau kamu kerja keras. Tapi kamu nggak tahan tekanan. Jadi intinya kamu harus tahan tekanan. Ya, kamu ingat kamu harus kerja keras, harus tahan tekanan. Uang itu datang ke orang yang tahan dengan tekanan, yang lama. Ya, semoga membantu ya.